Puji Tuhan, berjumpa lagi dalam program Panggilan Iman. Senang selalu membagikan renungan firman yang menguatkan iman kita. Dalam program ini kita mau membahas mengenai renungan firman Tuhan yang berbicara tentang tugas perawat, merawat, dan menjaga. Tetapi Tuhan Yesus melebihi penjaga, atau disebut juga Tuhan sendiri yang merawat kita, yang menjaga kita dalam keadaan, dalam kondisi, atau saat ini yang kita alami zaman yang terus berubah, yang menekan manusia dan membuat manusia kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melupakan kita. Jadi saudara, sebelum mendengar renungan, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Biarlah berkat Tuhan terus menuntun kami. Berkat ilahi, yaitu roh kami semakin melekat dengan Tuhan. Jiwa kami semakin berkobar-kobar untuk Tuhan. Dan tubuh kami juga tetap terjaga sehat ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami. Kami percaya Tuhan merawat kami, Tuhan menjaga kami. Sekalipun belum ada jawaban, tapi Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mari buka Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 121. Di ayat yang ke-1 sampai 8. Banyak kata-kata atau perkataan firman Tuhan yang berbicara tentang profetik atau karunia bernubuat. Kalau karunia ini terjadi, betapa bahagianya kita, sebab firman Tuhan ini yang kita baca adalah firman yang hidup, yang mengatasi, memberikan solusi dalam kehidupan kita. Tuhan penjaga Israel atau penjaga umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu memiliki arti nyanyian kemenangan, nyanyian syukur, nyanyian perayaan, di mana Tuhan melepaskan dari segala bahaya, dari segala malapetaka, dari segala ikatan apapun, sehingga disebut nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ya, penulis kitab Mazmur termasuk Raja Daud ketika menghadapi banyak cobaan, banyak pergumulan, di mana Saul berusaha membunuh Daud karena benci, marah, belum lagi anaknya Absalom karena ingin mengkudeta ayahnya sendiri. Tetapi Daud berseru, atau Daud mengingat kembali akan Tuhan. Dia menyadari bahwa ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, tidak ada pertolongan. Tapi ketika dia menyadari di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Di hari ke-1 sampai hari ke-6. Dan kita percaya bahwa Allah itu menciptakan. Kalau langit dan bumi saja bisa diciptakan, apalagi kita, ciptaan yang serupa segambar, tentu pasti Tuhan akan merawat kita, asalkan kita sungguh-sungguh berpegang kepada janjinya, kepada firman-Nya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya. Sekalipun dalam menghadapi bahaya apapun, baik tekanan dalam keluarga, pekerjaan, atau melayani Tuhan, atau apapun,
Tuhan tidak biarkan kita goyah selama kita benar-benar berpegang kepada perintahnya, kepada janji firman-Nya. Karena penjaga kita Allah, Dia tidak terlelap. Sekalipun kelihatannya musuh-musuh atau kuasa-kuasa kegelapan menyerang kita, seolah-olah berhasil, tetapi Tuhan kita tidak terlelap. Perhatikan, Tuhan kita tidak terlelap. Lihatlah, nanti waktu Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, Tuhan penjaga, Tuhan naungan, dilindungi kita. Seperti seekor induk ayam menjaga anak-anaknya di bagian dadanya supaya hangat, supaya terlindung. Demikian kita di dalam Kristus. Sepertinya tidak ada lagi pertolongan, tetapi Tuhan tetap menjaga kita, memeluk kita, mengasihi kita. Dengan cara apa, saudara? Kita bisa melewati berbagai macam pergumulan, rintangan, cobaan hidup. Kita bisa melewati. Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita pengharapan lewat doa kita. Dan semua kita bisa lewati karena pertolongan Tuhan. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Itulah pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan selalu menyertai musim kehidupan kita. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit sekalipun, kalau kita sungguh-sungguh iman kita arahnya kepada Tuhan, Tuhan penjaga kita. Kalau kita belum melihatnya, sabar, tenang, Tuhan penjaga kita. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Kalau saudara pergi naik kendaraan atau apapun, Tuhan penjaga kita. Dengan cara apa? Berdoa, minta kuasa darah Yesus melindungi kita. Itulah iman. Kuasa darah Yesus sanggup melindungi kita terhadap kecelakaan apapun. Dan Dia sanggup menjaga nyawa kita. Kalau kita mati pun sudah ada di dalam Dia. Tapi kalau kita belum meninggal, berarti Dia masih menjaga kita, sekalipun dalam keadaan bahaya. Percayalah, tetaplah bertekun dalam Tuhan. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perjuangkan, saudara usahakan dalam segi bentuk apapun namanya, dari mulai hal kecil, bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Kalau bahasa Indonesia dikatakan menjaga keluar masukmu. Betapa luar biasanya kita disertai oleh Tuhan. Keluar, masuk, buka apapun, usaha apapun, pergumulan apapun, kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Betapa bahagianya, betapa bangganya kita punya Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita, mengasihi kita dalam segala keterbatasan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang melebihi penjaga manusia.
Dia menjaga kita, Dia merawat kita, Dia menolong kita dan menyertai kita. Sekalipun bumi atau dunia ini bergoncang dengan apapun, tapi kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya percaya renungan firman dari kitab Mazmur menguatkan pengharapan kita, iman kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.